kami selalu yang ini dalam rumah yang pertama yaitu suatu jamaah kemudian pembacaan tilawah Al-Quran adik kita dari PPK yaitu adik Junaira dan Junara. Kemudian sambutan dari Tuan Bapak Sakir Ahmadi. Selanjutnya itu sambutan Prokomnas yang akan disampaikan oleh nyamar belakang. yang akan disampaikan oleh Bapak kita dan Bapak Allah khair Jazakallahu khairan telah atas kehadiran bapak-bapak di masjid ini. Selanjutnya pembacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh adik kita, adik Junaira dan Junahara dari TPA Masjid Al-Mujahidin. Kepada adik dipersilakan.
Yang terhormat Ibu dan Bapak jemaah pengajian Forkomas yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat ridho dan izin Allah kita di pagi hari yang cerah ini bisa berkumpul di tempat di Masjid Al-Mujahidin ini dalam rangka pengajian rutin yang kita laksanakan, yang kebetulan pada pagi hari ini Masjid Al-Mujahidin menjadi tempat pengajian kita bersama. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ibu bapak yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pengurus Forkomas yang telah menjadwalkan pengajian pada pagi hari ini dilaksanakan Al-Masjid Al-Mujahidin. Yang akan kita laksanakan ini memberkati sebelum kali pada kesempatan ini saya sebagai pengurus Masjid Al-Mujahidin tentang Masjid Al-Mujahidin Forkomas yang terangkap Malakasari. Ibu bapak yang Masjid Al-Mujahidin, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Haji Rasmadi selaku Ketua DKM Mujahidin. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum Forkomas yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Eman Sulaiman SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Hadirin Majelis Ilmu dan Zikir Forkomas yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, tetap kita senantiasa manjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan modal, yaitu modal kesehatan. Dari modal kesehatan ini alhamdulillah wa syukurillah kita manfaatkan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari yang soleh dan soleha kita tingkatkan dalam kajian kita ke tingkat muslim mukmin. Ya, sudah mengajar kiri kanan, depan belakang, atas bawah sudah mengajar. Sehingga kita hormat di sini telah hadir Ustaz Abu Karom, Ustaz Abdi Pandi, Bismillah Ahmad Rasalan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya. Akhirnya alhamdulillah wa syukurillah Dewan Masjid Indonesia kita juga yang terus memonitor kegiatan Forkomas. Al-Ustaz Al-Mubarak Ustaz Dr. Hasan ya Ustaz. Ceramah dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Haji Abdul Solihin MM. Alhamdulillah beliau telah mendengarkan kita. Kepada Bapak Ustaz, waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibar aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa qul lahuma qawlan karima. Para pimpinan Porkomas, Ustaz Eman Sulaiman, kemudian Ketua Dewan Masjid Kecamatan Duren Sawit Kiai Haji Tobri Hasan, pengurus atau pimpinan Masjid Al-Mujahidin Dr. Haji Rahmadi, dan yang paling dimuliakan adalah para jamaah Masjid Porkomas. Bersyukur kita kepada Allah masih memberi kita nikmat yang sangat luar biasa. Antara lain adalah nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat itulah kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan aktivitas, melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan talab ilmu, mengikuti pengajian rutin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima sebagai, dicatat sebagai amal baik kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mengaji itu menjadi penting. Kenapa? Karena kita ini perlu diingatkan, forum pengajian adalah merupakan salah satu forum untuk mengingatkan kita semua dalam upaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena kualitas keimanan ketakwaan kepada Allah itu bisa naik dan bisa turun, bahkan bisa hilang dalam diri seseorang karena pengaruh waktu dan keadaan. Khalifah Ali mengatakan, al-mar'u yataghayyaru bisalasin. Seseorang itu bisa berubah karena 3 keadaan. Berubah keimanan, ketakwaan, kesetiaan segala macam, bisa berubah karena 3 keadaan. Yang pertama, kata Khalifah Ali, berubahnya seseorang itu adalah karena al-qarbu minal malik, kedekatan dengan raja. Kedekatan dengan raja itu bisa mengubah keimanan seseorang, bisa mengubah sikap seseorang, bisa mengubah perilaku seseorang. Ini dicontohkan di zaman Nabi Musa, zaman Fir'aun pada waktu itu. Ada seorang yang namanya Bal'am bin Bara. Bal'am bin Bara adalah seorang ulama pada waktu itu, muridnya Nabi Musa, tangan kanannya Nabi Musa, yang selalu percaya oleh Nabi Musa. Doa-doanya selalu dijawab. Sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengikuti ajaran Nabi Musa. Nah, Fir'aun pada waktu itu melihat bahwa keberadaan Bal'am bin Bara kalau dibiarkan berbahaya. Kepercayaan masyarakat terhadap raja bisa berubah ini. Maka kemudian pada waktu itu Fir'aun mendekati Bal'am bin Bara, diajaknya untuk bersekutu dengan Fir'aun. Ditawarkanlah jabatan yang tinggi dengan balasan yang tinggi, dan kemudian dia diberi kepercayaan untuk membangun proyek besar. Apa proyeknya pada waktu itu yang dipercayakan kepada Bal'am bin Bara? Yakni Bal'am bin Bara diperintahkan untuk membangun menara yang tinggi. Fir'aun bilang, bangunlah, dirikanlah sebuah menara yang tinggi.
yang aku bisa menemui Tuhannya Musa dan aku akan bunuh Tuhannya Musa itu. Maka Bal'am bin Baro membangun sebuah menara yang tinggi. Setelah menara tinggi itu dibangun, kemudian naiklah Fir'aun ke atas menara itu dengan membawa panah dan busurnya. Kemudian ditembakkanlah yang namanya panah, busur panah itu, anak panah itu ke udara. Kemudian balik lagi, ditangkap sama dia tunjukkan, lihatlah Tuhannya Musa telah mati. Kenapa? Karena lihat nih, ujung panah ini sudah berdarah. Ini tandanya, karena memang sebelumnya anak panah itu sudah dilumuri oleh darah. Ini pada zaman ini, sehingga Bal'am bin Baro itu jadilah dia sekutunya sekutunya Fir'aun. Semula Bal'am bin Baro itu memberikan kritikan yang pedas dan tajam terhadap Fir'aun. Tetapi setelah dia bersekutu dengan Fir'aun, diberi jabatan yang tinggi, diberi proyek yang sangat luar biasa, gaji yang tinggi segala macam, akhirnya dia berubah. Ya, yang tadinya mendukung dakwah Nabi Musa, sekarang dia selalu berdoa kepada Tuhan itu supaya untuk kecelakaan Nabi Musa. Tetapi Allah selalu menyelamatkan Nabi Musa. Setiap ucapan jelek yang keluar dari Bal'am bin Baro selalu menjadi baik. Itu yang pertama. Jadi berubah karena kedekatan dengan raja. Yang kedua, al-wilayah, kekuasaan. Jadi merubahnya seseorang itu adalah karena al-wilayah, kekuasaan. Seseorang sebelum memiliki kekuasaan, maka itu dia akan mendukung terhadap gerakan-gerakan dakwah. Tetapi setelah mendapatkan kekuasaan yang tinggi, maka kemudian tidak sedikit orang, bahkan termasuklah dalam catatan sejarah itu, awalnya Fir'aun itu bagus. Tetapi karena Fir'aun itu adalah sudah mendapatkan kekuasaan, akhirnya dia berubah. Yang tadinya baik menjadi tidak baik, bahkan dia mengaku diri sebagai Tuhan. Berubah. Yang ketiga, berubahnya seseorang itu adalah al-ghani ba'dal fakir. Orang-orang yang kaya yang sebelumnya miskin. Orang kaya yang sebelumnya miskin itu berubah itu. Orang miskin itu sebelum dia menjadi orang kaya, waduh, rajinnya setengah mati ke masjid itu. Berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah rezeki untuk aku bisa beribadah dengan baik kepadamu, ya Allah. Allah berikan rezeki yang banyak agar ini sedikit tidak pernah mau ke masjid. Di zaman Nabi Musa ada yang namanya Qarun. Qarun itu adalah orang miskin awalnya tuh. Dia muridnya Nabi Musa, miskin sekali. Tetapi kemudian Qarun meminta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, doakan aku agar aku menjadi orang kaya. Setelah aku menjadi orang kaya, nanti aku berjanji kepadamu, aku akan bantu dakwahmu. Apapun yang diperlukan untuk keperluan dakwahmu, akan aku bantu. Maka kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah. Alhamdulillah, doa Nabi Musa dikabulkan. Jadilah Qarun sebagai orang kaya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, kunci gudang kekayaan Qarun hanya bisa diangkat oleh 16 orang. Bayangkan, kunci gudangnya saja. Berapa banyak itu kekayaannya? Ya Allah, ya Allah. Tetapi apa yang terjadi setelah Qarun itu menjadi orang kaya? Diutuslah oleh Nabi Musa 3 orang muridnya menagih janji, meminta bantuan. Apa kata Qarun berkata kepada muridnya Nabi Musa itu? Dia mengatakan, kalau kamu ingin kekayaan seperti aku, berusahalah. Ini hasil usahaku. Aku bisa seperti ini adalah hasil usahaku. Dan ada bantuan orang lain. Sampai akhirnya Nabi Musa pun datang langsung kepada Qarun itu, menagih janjinya. Tetapi tetap jawabannya seperti itu. Nah, itulah jadi berubahnya seseorang itu karena tidak. Al-mar'u yataghayyaru bi thalasin. Al-qalbu minal mali, dekatan dengan raja, wal wilayah, dan kekuasaan, dan yang ketiga adalah al-ghani ba'dal fakir. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk salah satu di antara 3 ini. Amin ya Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sedikit karena tadi disebutkan dari Dewan Dakwah, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang Dewan Dakwah ini, jadi penting.
Dewan Dakwah itu adalah salah satu organisasi yang didirikan oleh Allahyarham Dr. Muhammad Nasir. Dr. Muhammad Nasir adalah mantan Perdana Menteri pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Muhammad Nasir pula yang mengajukan di konstituante tentang mosi integral, karena pada waktu itu negeri ini, republik ini bukan negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi negara serikat, negara Jawa, negara Sumatera, negara Kalimantan, negara Sulawesi, dan lain segala macam. Muhammad Nasir melihat apabila negeri ini berbentuk serikat seperti ini, maka rentan untuk menjadi pecah. Maka kemudian Nasir keliling di seluruh Indonesia, dibantu dengan Hamengkubuwono pada waktu itu, meyakinkan bahwa perlunya negara ini menjadi negara kesatuan. Maka setelah keliling seluruh Indonesia, Muhammad Nasir mengajukan mosi integral di parlemen bahwa negeri ini bentuknya kalau ingin selamat tetap bersatu, maka negeri ini harus berbentuk negara kesatuan. Disitulah keluar mosi integral. Muhammad Nasir menyebutkan dan disepakati oleh parlemen pada waktu itu bahwa negara kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 4 April. Ini pendirinya. Dan Muhammad Nasir sebelumnya adalah juga sebagai pimpinan Masyumi. Nah, kegiatan Dewan Dakwah yang namanya dakwah ya tentu adalah mengawal akidah umat, terutama di daerah-daerah pedalaman, di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah perbatasan. Kita sekarang sudah punya ribuan dai di setiap daerah untuk membina, mengawal akidah umat. Ini ada ribuan dai. Karena kita berpikir bahwa di negeri ini ada sekitar 84.000 desa dan kelurahan. 84.000 desa dan kelurahan. Setiap kelurahan ataupun desa memerlukan satu orang dai saja, minimal satu orang dai, maka kita membutuhkan sebanyak 84.000 dai. Maka Dewan upaya mengkaderisasi dai antara lain dengan membuka sekolah tinggi ilmu dakwah Muhammad Nasir yang sekarang sudah mencapai angkatan yang ke-13 S1. Alhamdulillah, dari sekolah-sekolah jurusan dakwah itu, rupanya dakwah itu nggak ada yang diminati, Bu. Nggak ada yang minat untuk menjadi dai, itu nggak ada. Karena apa? Karena apa sih penghasilannya dai itu? Nggak apa gajinya, kata gitu. Maka nggak ada yang mau menjadi dai. Tetapi alhamdulillah, yang masuk menjadi mendaftar menjadi mahasiswa sekolah tinggi ilmu dakwah Muhammad Nasir itu alhamdulillah setiap tahun kita merekrut. Sekarang ini kemarin saya jadi wisuda 135 orang dai yang sudah kita rekrutkan, dan mereka 2 tahun akan kita tempatkan di daerah-daerah terpencil dan pedalaman, pengabdian di situ. Nggak ada, Bu, yang mau menjadi dai itu. Anak-anak muda nggak ada. Nggak ada. Yang keinginan anak-anak muda itu adalah menjadi pengusaha, menjadi ekonom, menjadi dokter, menjadi insinyur dan segala macam. Nggak ada yang mau menjadi dai. Nah, untuk mempercepat pengadaan dai itu, Dewan Dakwah kemudian mendirikan Akademi Dakwah Indonesia sekarang sudah berdiri di 28 kabupaten. Rencananya di 564 kabupaten kita ingin dirikan untuk mempercepatnya. Karena satu daerah itu, Bu, meminta dai itu nggak tanggung-tanggung. Kepri untuk di pulau terluar itu dia minta 40 orang dai. Sebenarnya ini lulusan yang wisuda baru 134 nih sekarang. Memang alumni sudah 800. Nah, inilah sekedar informasi mengenai Dewan Dakwah. Alhamdulillah, Dewan Dakwah juga sudah membangun masjid tidak kurang dari 800 masjid yang sudah dibangun di seluruh wilayah Indonesia. Dan Dewan Dakwah juga melakukan berbagai aktivitas lainnya, termasuk kita juga melakukan membantu orang-orang yang mendapatkan musibah. Baik, masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, diamanahkan kepada Al-Fakir untuk membicarakan tentang birrul walidain. Nah, mari kita lihat di dalam surat Al-Isra ayat 23. Jadi perintah birrul walidain itu jelas di dalam surat Al-Isra ayat 23-24. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsan. Wa qada di situ mengatakan
Allah telah mewasiatkan, Allah telah memerintahkan qada. Apa? Wa qada rabbuka, Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu alla ta'budu illa iya, untuk menyembah, alla ta'budu, untuk tidak menyembah kepada selain Allah, illa iya, untuk, jadi untuk menyembah, alla ta'budu, agar tidak menyembah kepada selain Allah. Itu perintah pertama. Perintah pertama kepada kita umat manusia yang beriman khususnya adalah kita diwajibkan untuk bertauhid, menyembah hanya kepada Allah, meminta tolong hanya kepada Allah, meminta perlindungan hanya kepada Allah, mengadu hanya kepada Allah, bukan di medsos, di status mengadu itu. Umumnya kita ini mengadu di medsos, apa-apa diceritakan di medsos, mengeluh di medsos segala macam. Apa orang yang membaca akan membantu kita sehingga orang tahu kesusahan kita, padahal sebaiknya orang nggak boleh tahu tentang kesusahan kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, itu yang harus kita ceritakan. Ini mengadu kesulitan kepada Allah segala macam. Dalam bertauhid kepada Allah, adalah ta'budu illa iya, mengadulah kepada Allah. Apapun sampaikan kepada Allah. Dan waktu yang tepat untuk meminta kepada Allah adalah wasallu fil laili wan nasu ni'am. Itu Rasulullah kan ketika ditanya oleh seorang sahabat, amal apa yang dapat membawa saya masuk surga? Tidak. Amal apa yang dapat membawa saya masuk surga? Maka salah satu di antara jawaban Rasulullah itu adalah jawaban Rasulullah yang pertama adalah absus salam, tebarkan salam. Antara mengucapkan salam kepada setiap orang yang kita ketemui, menjadi sumber keselamatan, memberitahu kepada orang yang tidak tahu. Wa it'amu ta'am, yang kedua adalah memberi makan orang yang membutuhkan. Yang ketiga yang dapat membawa kita masuk surga adalah wasallu fil laili wan nasu ni'am. Salatlah di waktu malam, di saat orang lain tertidur nyenyak. Disitulah kita mengadu kepada Allah. Sekali lagi, jangan di medsos. Mengadu kepada Allah di saat orang lain tertidur nyenyak. Sampaikan apa yang kita inginkan kepada Allah, apa yang kita kehendaki kepada Allah. Kita ingin keluarga kita sehat, kita ingin anak kita patuh dan segala macam. Mengadu kepada Allah di saat orang lain tertidur nyenyak. Jadi bertauhid kepada Allah, bertauhid kepada Allah menjadi yang pertama. Tetapi berikutnya adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua dalam ini ditempatkan perintah kedua setelah perintah bertauhid. Jadi betapa tingginya perintah berbakti kepada orang tua ini. Enggak main-main, enggak main-main itu. Untuk diperintahkan berbakti kepada orang tua. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Bagaimanapun orang tua adalah wasilah adanya kita seperti ini. Kita bukan Nabi Adam yang diciptakan langsung dari tanah dengan perintah Allah kun fayakun. Bukan, kita tidak seperti Nabi Adam. Kita juga tidak seperti Nabi Isa yang lahir tanpa ayah, tidak. Tetapi kita lahir karena adanya ayah dan ibu. Wasilah. Wasilah. Adanya kita adalah karena ada ayah dan ibu sebagai wasilah keberadaan. Memang Allah sudah merencanakan kita ini. Kita ini setiap kita memasuki 5 alam, dan itu pasti.
memasuki 5 alam. Alam yang pertama adalah alam ruh, ditempatkan di Lauhul Mahfuz, di Lauhul Mahfuz. Ruh sudah ada, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam yang kedua itu terbatas di Lauhul Mahfuz, terbatas. Alam yang kedua yang kita masuki adalah alam rahim. Pada 4 minggu ketiga Allah meniupkan ruh, diturunkan dari Lauhul Mahfuz, masukkan ke dalam janin yang ada di perut ibu. 4 minggu ketiga, maka pada saat itulah sang janin mulai bergerak di dalam perut kita. Ibu merasakan itu. Itu alam yang kedua. Alam yang ketiga, di alam rahim kita terbatas, hanya 9 bulan. Tidak ada yang sampai 2 tahun di dalam rahim itu. Hanya 9 bulan, terbatas. Kemudian kita masuklah alam yang ketiga, alam dunia. Kita sekarang di alam yang ketiga, alam dunia. Dan di alam dunia ini kita pun terbatas. Tidak ada yang sampai ratusan tahun di alam dunia ini, kecuali zaman dahulu. Paling banyak kita ini usia harapan hidup bangsa Indonesia khususnya sekarang ini adalah 65 tahun. Nah, jadi yang lebih dari 55 tahun usianya ini sudah dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harapan hidup bangsa Indonesia itu 65 tahun. Bersyukur kita. Ya kita syukuri. Kita bersyukur. Terbatas di alam dunia ini. Dan di alam dunia kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata aku perintahkan, tidak semata-mata aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Beribadah. Semua tindakan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah. Alam dunia terbatas. Kemudian nanti kita akan memasuki alam yang keempat, yakni alam kubur atau alam barzakh. Alam kubur berbeda dengan kuburan. Beda. Berbeda antara alam kubur dengan kuburan. Kuburan adalah tempat ditanamnya jasad. Kuburan itu tempat ditanamnya jasad. Dan kemudian setelah ditanamkan jasad kita di dalam kubur itu, maka kita sudah menyatu kembali dengan tanah. Asal kita dari tanah kembali ke tanah. Tetapi yang dimaksud dengan alam kubur adalah alam penantian. Terminal sementara dari alam yang alam yang ketiga ini untuk menunggu sampai kepada alam akhirat. Alam kubur. Di alam akhirat, di alam barzakh atau di alam kubur itulah ada 2 kemungkinan seseorang yang dilakukan. Setelah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka kemudian ada 2 kemungkinan itu. Yang pertama, akan ditidurkan oleh Allah selamanya sampai dengan hari kebangkitan. Tidur. Kenapa? Tidur dengan nyenyak di situ. Karena selama hidupnya dia banyak melakukan amal-amal soleh, ibadahnya bagus, amal solehnya bagus dan segala macam, sehingga tidak ada alasan bagi Allah untuk menyiksa dia di alam kubur itu. Ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pas lagi amal baik selama hidupnya. Kemungkinan yang kedua, setelah selesai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia akan disiksa di alam kubur itu, dan itu dijelaskan oleh Rasulullah. Kenapa dia disiksa di alam kubur? Karena selama hidupnya dia banyak melakukan perbuatan maksiat. Selain nanti dia di alam akhirat dia masukkan ke neraka, sudah barang tentu di alam kuburnya disiksa terlebih dahulu. Hanya 2 pilihan di alam hidup, di alam dunia untuk mendapatkan 2 keadaan di alam kubur tadi. Kita mau pilih setelah wafat kita ini tidur sampai dengan hari kiamat nanti, ataukah kita ingin disiksa oleh Allah di alam kubur? Tinggal pilih. Kalau ingin tidur, maka berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya berbuat baik.
Tapi kalau ingin disiksa di alam kubur, maka silahkan lakukan apa yang Anda. Dan setan selalu mengajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Ingat setan. Jadi kita bukan Nabi Isa yang tidak punya ayah, tetapi kita punya ibu dan bapak. Di alam yang kedua rahim tadi, kita berada di rahim ibu sebagai hasil daripada apa yang dilakukan oleh sang ayah. Masyaallah rahimahullah. Ini jadi ayah dan ibu atau orang tua kita ini adalah sebagai wasilah lahirnya kita ke alam dunia ini. Nah, kalau coba kita lihat bagaimana yang namanya perjuangan seorang ibu ketika mengandung dia, ketika kita berada di alam rahim ibu itu, luar biasa. Ibu itu ya Allah ya Rabb, terutama ketika kandungan sudah 8 sampai 9 bulan, dia nggak bisa telungkup, nggak bisa, miring juga sakit, terentang nggak enak. Ibu-ibu lah yang merasakan. Saya hanya bisa membayangkan aja bagaimana susahnya seorang ibu. Kemudian ketika kita lahir dari rahim ibu itu ya Allah ya Rabb, ibu berjuang luar biasa antara hidup dan mati. Sakit tidak dirasakan oleh ibu itu. Ketika kita lahir dari rahim ibu melahirkan, ibu tidak merasakan sakitnya itu, tidak dirasa sakitnya itu. Begitu kita keluar dari rahim ibu tertawa, alhamdulillah. Baik, sakitnya itu tunjukkan dengan tertawa, ya Allah ya Rabb. Lantas kalau kita merasakan seperti itu, mengingat seperti itu, tegakah kita berbuat yang tidak baik terhadap ibu kita? Tegakah kita melakukan itu? Sang ayah tidak tinggal diam. Sang ayah banting tulang, berkeringat, bercucuran keringat, mencari nafkah untuk menghidupi kita. Ya Allah ya Rabb, jadilah kita seperti ini sebagai hasil daripada perjuangan ayah dan ibu ketika melahirkan kita, ya Allah. Oleh karena itu, pantas Allah menempatkan berbakti kepada orang tua sebagai tempat yang kedua setelah perintah tauhid. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini perlu kita camkan, betul diingat bagaimana sang ibu kita. Makanya kepada kita yang masih ibunya masih ada, ya Allah, ini saatnya kita berbuat baik. Tunjukkan kebaikan kita kepada kita. Kita diperintahkan untuk kasih sayang kepada ibu, kepada orang tua. Bahkan di ayat itu selanjutnya disebutkan ayat itu menyebutkan selanjutnya, janganlah kamu sekalian apabila apabila keduanya sudah tua renta, apabila kedua orang tua kita ini sudah tua renta, apa perintah Allah? Fala takulahuma uff. Janganlah mengeluarkan kalimat-kalimat yang saja. Uff itu diterjemahkan oleh kita dengan kata saja. Itulah tidak boleh. Jangan menentang orang tua, disuruh oleh orang tua, dimintai orang tua.
menunjukkan muka macam di hadapan orang tua, menolak permintaan orang tua. Wala tanharhuma, jangan menyakiti orang tua itu. Wa qul lahuma qaulan kalimat, di ujungnya ucapkan kepada mereka itu ucapan-ucapan yang baik. Jangan menentang, jangan, apalagi orang tua kita sudah sepuh, tua, sangat sensitif orang tua. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Jadi Allah itu sangat mengistimewakan orang tua. Maka kita harus mengistimewakan orang tua. Ketika orang tua itu sudah tua renta, sekali lagi jangan sekali-kali mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Ikuti apa maunya orang tua itu. Dapat dibayangkan seorang orang tua itu, khususnya ibu, ketika dia bisa mengurus 10 anak. Ada teman saya, anaknya itu ada 12. Diurus dengan baik itu. Dia bisa mengurus, seorang ibu bisa mengurus anak 12. Tetapi apakah 12 anak bisa mengurus orang tua? Enggak. Orang tua itu, anak itu yang 12 itu tadi nggak bisa mengurus orang tua yang hanya 2 orang, atau kan yang hanya tinggal ibunya sendiri. Anak yang 12 itu mempingpong, hari ini di rumah istri nomor 1, hari ini di nomor 2. Ketika memerlukan sesuatu minta aja ke nomor pertama, minta aja ke nomor 1. Dipingpongnya itu orang tua oleh anak kita. Ya Allah, lantas di mana bakti kita terhadap orang tua kalau kita sudah seperti, bahkan tidak sedikit orang tua yang kemudian dititipkan di panti jompo. Alhamdulillah, ini kesalahan terbesar kita. Makanya bagaimana kita dapat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau perlakuan kita terhadap orang tua seperti itu. Padahal Rasulullah mengatakan, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua. Wasahtullah fi sahtul walidain. Murkanya Allah itu adalah karena murkanya orang tua kepada kita. Masyiral muslimin wal muslimat rahimahullah. Jadi ini saya waktunya, tadinya saya mau sampai jam 11 sih. Waktu kita terbatas ya, kata Pak Iman boleh sampai jam 9, kata Pak Iman begitu, insyaallah. Ini masih kalimat yang paling rendah yang diucapkan kepada orang tua yang tidak disetujui oleh Allah, tidak disetujui oleh Allah adalah kalimat tadi. Jadi itu adalah kalimat yang paling rendah yang menunjukkan kejengkelan. Itu. Nah, kita kan secara tidak sadar kita ini ketika menghadapi orang tua kadang-kadang menimbulkan rasa jengkel itu ada. Boleh rasa jengkel itu ada, tetapi jangan ditunjukkan kepada orang tua itu. Tapi bagaimanapun yang namanya orang tua itu sensitif. Walaupun tidak ditunjukkan, orang tua akan merasakan itu. Ini bahaya. Bahaya kalau kita sudah tidak berbakti kepada orang tua, tidak berbuat baik kepada orang tua, apalagi menempatkan orang tua kita di panti jompo. Alhamdulillah. Durhaka itu namanya. Durhaka adalah dosa yang paling besar. Durhaka kepada orang tua adalah dosa yang cukup besar. Nah, tetapi ada suatu ketika
Kita boleh tidak mengikuti perintah orang tua itu. Kapan? Di dalam Al-Quran disebutkan, wa in jahadaka ala an tusyriku bihi syai'an ma laisa bihi ilman fala tuti'huma. Apabila orang tua itu, nah ini dibolehkannya. Apabila orang tua mengajak kita untuk menyekutukan Allah, syirik kepada Allah, pada tuti'huma, jangan ikuti. Tetapi apa? Wasofibhuma bil ma'ruf. Nah gitu. Ketika orang tua kita mengajak, ini beberapa waktu yang lalu kami kan juga didatangi oleh Persatuan Mu'alaf, teman-teman mu'alaf ini. Ada salah satu teman mu'alaf itu datang ke kantor, dia mengatakan, Ustadz, saya ini dulu bekerja di lembaga Alkitab, dan musuh kami terbesar lembaga Alkitab adalah Dewan Dakwah. Dia mengakui itu sampai menangis itu. Kenapa? Dewan Dakwah menyebarkan Al-Quran, membangun masjid di daerah-daerah terpencil dan pedalaman, tetapi dia bilang, sayalah yang menyebarkan Al-Quran, Alkitab berbahasa Minang. 6.000 eksemplar Al-Quran berbahasa Minang, saya yang menyebarkannya. Saya pula yang telah memurtadkan orang-orang yang ada di Papua yang sudah masuk Islam itu. Saya memurtadkan beberapa orang. Kemudian alhamdulillah dia mendapatkan hidayah, kemudian masuk Islam. Apa konsekuensinya? Dia diusir dari keluarganya. Diusir dari keluarganya, kemudian alhamdulillah ada orang tua yang mengangkat dia sebagai anak angkatnya. Nah, diusir. Nah, orang tua ini tentu akan memaksa kembali anaknya untuk kembali ke agama semula. Nah, di sini perintah Allah, wa in jahadaka alla tusyriku bihi syai'an. Apabila orang tua itu mengajak kita untuk musyrik, nah udahlah, ngapain kamu masuk Islam? Nah, ngapainlah kamu berbuat baik segala macam? Nah, ketika orang tua itu menghalang-halangi untuk kita berbuat baik, nah, maka perintah Allah di sini, wala tuti'huma, jangan diikuti. Tetapi ada berikutnya, wasohibuhuma bil ma'ruf, tetapi gauli dia atau pergaulilah dia dengan baik, begitu. Jadi di situ kita boleh menolak, tetapi dari segi kemanusiaannya dia tetap harus kita teman ya. Jadi wasolin huma fid dunya bil ma'ruf, kita harus menemaninya atau mengakuinya atau menemaninya dan menjaga silaturahim. Jangan sampai silaturahim dengan orang tua ini terputus. Nah, gitu. Jadi masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, tentu saja di dalam hal ini sekali lagi tadi kami sampaikan betapa beratnya seorang ibu terutama dan orang tua ketika mengurus anak. Ada di media sosial itu di YouTube cara berdakwah tentang birrul walidain, digambarkan dengan seorang yang diwawancarai. Seorang mewawancara anak muda di situ untuk bekerja. Wahai, ada pekerjaan itu dikerjakan kapan saja, tidak ada waktu, bekerjanya 24 jam, kemudian tidak memandang apakah sakit atau sehat, harus mau bekerja itu. Kemudian Anda kalau disuruh bekerja seperti itu mau minta gaji berapa? Ya, 24 jam, nggak boleh tidur, nggak bisa tidur, nggak bisa sakit pun harus bekerja dimanapun segala macam. Anda minta gaji berapa?
Terus ada yang meminta, oh bagi saya cukup 10 juta. Cukup 10 juta? Ya. Ada lagi yang minta 25 juta. 25 juta cukup. Ya. Ada lagi yang minta 100 juta. 100 juta cukup. Ya. Nah, pekerjaan itu katanya, itu 24 jam sekali lagi. Walaupun sakit, tetap harus mengerjakan pekerjaan itu. Akhirnya disebutkan di situ, pekerjaan apa itu yang 24 jam tidak mengenal sakit atau sehat? Itulah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang ibu. Seorang ibu ketika mengurus anak itu 24 jam. Tidak mengenal waktu. Coba bayangkan, ibu-ibu yang merasakan itu. Malam-malam anaknya sakit, malam-malam anaknya pipis, ibu bangun ganti popoknya. Malam-malam anaknya itu segala macam. Tetap, walaupun dalam keadaan sakit, sang ibu tetap meladeni sang anak, melayani sang anak. Pertanyaan sekali lagi, apakah sang anak melakukan itu terhadap ibu? Ya. Nah, inilah kita lakukan evaluasi ya. Kita sekarang introspeksi, ya. Kita sekarang introspeksi. Mari kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Antara lain adalah janganlah kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan kepada orang tua. Jangan menentang perintah orang tua. Oh sekarang ini misalnya ada ini kan yang sederhana sekali, sederhana. Orang tua yang sudah sepuh ini meminta kepada anaknya, nak tolong ambilkan itu, atau ditanya, nah orang tua nanya, di mana ditaruhnya ini? Di situ tuh. Oh no. Oh no itu nunjuknya bukan pakai tangan lagi, ya. Oh no. Pakai bibir ya Pak ya. Nah ini kan sikap yang tidak baik. Nah bagaimana Allah mau meridhoi kita? Oleh karena ada dulu satu pejabat Kapolda ya, Kapolda sangat luar biasa itu. Beliau sebelum berangkat ke tempat tugas, beliau selalu mampir dulu ke rumah ibunya, dan dia selalu mencium tangan ibunya, mengecup kening ibunya, dan selalu minta doa kepada ibunya itu. Doakan aku. Itu ada seorang Kapolda dulu yang seperti itu, luar biasa. Nah kita pun sekarang barangkali bagi mereka yang sekali lagi yang masih ada orang tuanya, kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Dan bagi kita yang sudah ditinggalkan orang tua, maka salah satu di antara yang kita lakukan adalah berdoa. Doakan beliau dimanapun kita berada. Ketika kita ingat kepada orang tua, doakan. Dan alangkah baiknya doa itu selalu disampaikan setiap kita melaksanakan sholat. Doakan. Doanya sederhana sekali. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ampuni aku dari segala kesalahan ya, yang sering melupakan perintah-Mu, yang sering menyakiti orang tua, yang juga sering menyia-nyiakan orang tua, sering menentang perintah orang tua. Padahal kami sadar ya Allah bahwa perintah berbuat baik kepada orang tua adalah perintah-Mu. Perintah kedua setelah kami perintahkan untuk tidak berbuat syirik kepada-Mu. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami sebagaimana orang tua kami menyayangi kami sejak kecil ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami sadar ya Allah,
Saat ini kami menyadari sekali lagi sering membuat orang tua kami sakit, sering membuat orang tua kami menangis, sering membuat orang tua kami kecewa, sehingga dengan itulah kami menyadari rahmat-Mu jauh kepada kami ya Allah. Oleh karena ampuni kami ya Allah, sehingga kami tetap berada dalam rahmat-Mu. Nah, itulah yang barangkali perlu kita ucapkan kepada Allah. Ya tentu saja berdoa ini sesuai dengan keinginan kita. Ketika saya membimbing haji ini apa namanya, ada jamaah yang bertanya, Ustaz, doa sebaiknya pakai bahasa apa? Saya kan nggak bisa pakai bahasa Arab. Saya bilang ini mohon maaf sekali. Berdoalah dengan bahasa yang kita mengerti. Berdoalah dengan bahasa yang kita mengerti. Karena Allah mengerti terhadap doa kita. Apapun doa yang kita ucapkan, Allah paham dengan bahasanya. Nah, jadi saya sampaikan seperti itu. Gak perlu berdoa itu harus berbahasa Arab, tidak. Nah, oleh karena itu marilah kita diakhiri pertemuan kita ini, walaupun ingin sampai jam 9 sekali lagi, kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma rabbana wa zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rabb, pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini ya Allah, kami menundukkan kepala kami menundukkan hati kami menyerahkan diri kami berdoa kepadamu ya Allah, memohon kepadamu dengan sesungguh-sungguhnya ya Allah. Ampuni kami ya Allah dari segala kesalahan kami ya Allah, kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah. Kami sering melalaikan perintah-Mu ya Allah, kami sering menentang perintah-perintah-Mu ya Allah, kami sering mengabaikan perintah-perintah-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Begitu juga ya Allah, ampuni kami yang sering menentang perintah orang tua ya Allah. Kami sering menyakiti hati orang tua ya Allah. Kami sering membuat orang tua kami kesal ya Allah. Perbuatan-perbuatan kami yang sering kami lakukan sering bertentangan dengan perintah-perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah kepadanya ya Allah umur yang panjang yang masih ada ya Allah. Berikan umur supaya berkah ya Allah. Bagikan orang tua kami yang telah tiada ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahannya ya Allah. Tempatkan mereka di tempat yang mulia ya Allah, di sisi ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Tempatkan di tempat yang terang ya Allah. Masukkan mereka dan juga kami nanti ke dalam surga ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami menyadari semua tanpa ampunan ya Allah, maka kami akan termasuk orang yang sia-sia ya Allah. Rabbana
hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Mujahidin, takbir. Forkomas, takbir. Mujahidah, takbir. Alhamdulillah, cukup sekali. Ketua RT, Ketua DKM, Ketua Forkomas, Mujahidah, Remaja Masjid Mujahidin, takbir. Untuk Forkomas, takbir. Agungkan asma Allah, takbir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya lihat wabarakatuh. perkembangan Masjid Al-Mujahidin kayaknya pesat. Apa kayaknya kiat-kiatnya, Pak? Alhamdulillah, ini adalah berkat partisipasi dari jamaah Masjid Al-Mujahidin atas kesadarannya, atas kesungguhannya, sehingga sampai saat ini uhwah di lingkungan Masjid Al-Mujahidin ini berjalan dengan baik. Tadi saya lihat dia yang baca Al-Quran, seorang putri kakak beradik ini sangat mengharukan. Gimana ke depannya, Pak RT? Baik. Di keluarganya? Alhamdulillah, rencananya memang kita akan melaksanakan taksin Al-Quran di masjid, dan memang Pak Ustadz juga sudah siap. Jadi tinggal kita organisir remaja-remajanya, anak-anak karakternya juga, remaja masing juga, insya Allah. Terima kasih, Pak Ustadz, Pak Terima DKM. kasih. Terima kasih. Telah menghadirkan putrinya, dua remaja putri yang baca Al-Quran, sehingga lingkungannya insya Allah berkah. Amin. Dan menjadi mujahid dan pembaca penghafal Al-Quran. Karena itu yang sangat langka yang kita butuhkan. Assalamualaikum Pak DKM, Pak Ketua Formas, Pak Jaiman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Pak Suwaidi. Ibu itu mana Ibu Sri Astuti, Ketua ini Majelis Taklim. Satu lagi Bu Majelis Taklim, Ibu siapa yang Ibu namanya? Bu Sri, Pak. Bu Sri, gimana program-program Majelis Taklim? Apa seminggu berapa kali gitu? Apa aja materi-materi Majelis Taklim yang dilaksanakan di Masjid Al-Mujahidin? Alhamdulillah, memang ini baru merintis juga, Pak. Seminggu sekali. Ya, bergabung dengan bapak-bapak juga. Materi yang diberikan diantaranya fikih, Al-Quran, dan lain-lain juga, sirah nabawiyah gitu, Pak. Amin. Ya. Program anak-anak? Anak-anak ini insya Allah udah mulai aktif lagi. Ya kita seperti biasa, sirah nabawiyah, fikih, ya sholat, ya baca Al-Quran, tajwidnya, dan hafalan insya Allah. Mudah-mudahan istiqomah, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lanjutkan ya Bu perjuangannya. Amin. Buat pendidikan agama anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.